kembali lagi dengan saya Ayu Viva Denayuni, mahasiswa Universitas Wiraraja, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor LPM 7212133375. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya yang keempat dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Firly dengan tema materi rekrutmen dan seleksi. Tentu kalian sudah tidak asing mendengar kata rekrutmen dan seleksi ini. Bahkan kata rekrutmen dan seleksi ini sudah ada di sekitar kita, kayak seperti kita mau melamar kerja. Saat melamar kerja kita harus ada seleksi, ada rekrutmen. Nah, apa sih rekrutmen dan seleksi itu? Rekrutmen merupakan proses dalam mencari, menemukan, dan mendapatkan para pencari kerja yang memiliki keahlian tertentu untuk menempati posisi tertentu di perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi, kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan terjaring calon pegawai dengan kualitas yang terbaik dan tertinggi. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen, yang pertama yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga yaitu biaya yang diperlukan diminimkan. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan hukum. Di sisi lain ada peranan rekrutmen. Rekrutmen memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan adanya rekrutmen, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu, ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai ketika para rekrutmen mengidentifikasi lowongan pekerjaan melalui perencanaan SDM dan permintaan dari tenaga dari berbagai departemen. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi banyak yang berpendapat tentang makna seleksi ini. Salah satunya yaitu menurut Rahmawati, seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Prosesnya yaitu pada umumnya proses seleksi meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan tes kesehatan. Sedangkan tahapan seleksi seperti surat rekomendasi, formulir lamaran, tes kemampuan, tes kepribadian, tes psikolog, wawancara, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis seleksi yaitu ada 3. Yang pertama seleksi administrasi seperti surat-surat yang diminta oleh pelamar. Yang kedua seleksi tertulis. Seleksi tertulis ini seperti tes tulis di tempat, lokasi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu seleksi tidak tertulis. Contohnya seperti tes komunikasi berupa presentasi atau wawancara. Dan adapun masalah-masalah seleksi yaitu penyeleksi terlalu cepat membuat keputusan, dan yang kedua yaitu pewawancara tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang diajukan menyimpang dari topik seleksi. Adapun peranan seleksi, seleksi sangat berperan penting bila ternyata para karyawan berprestasi banyak, baik sesuai dengan yang diharapkan, posisinya diisi oleh seorang yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.